Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mas Danu. Kali ini Mas Danu mau nge-spoiler tentang anime Saikyo Onmyoji no Isekai Tenseiki. Yaitu di tahun 2023 ini banyak banget ya anime-anime yang sangat hits. Nah, untuk anime Saikyo Onmyoji no Isekai Tenseiki ini baru sampai episode ketiga. Mas Danu mau nge-spoiler untuk episode keempatnya yang akan tayang minggu depan, yaitu hari Minggu jam 00. Langsung kita mulai aja biar nggak banyak basa-basi. Nah, baik teman-teman, semuanya mulai mereda lagi dan sebulan berlalu dengan cepat. Jadi latarnya itu sudah sebulan ya dari kejadian Seika melawan iblis baja itu ya teman-teman. Nah, lalu Seika nih berpikir nih, rencana hidupku cukup simpel. Ku akan menjadi teman pahlawan dan hidup dengan damai di sisinya. Hebat banget nih keinginannya gitu ya. Aku berani mengatakan itu adalah rencana yang bagus untuk seorang semudaku. Amyu, selamat pagi. Seika menyapa Amyu. Kami bisa menjadi teman sekolah dengan memberikan senyuman. Dan menjadi baik dan mendukung satu sama lain. Bisakah kau berhenti bicara padaku? Amyu berkata kepada Seika. Nah, Seika jadi Jadi cemberut kayak gitu ya. Sesuai dengan gambarnya ini bisa teman-teman lihat. Itu oke, tidak akan menjadi masalah. Kehidupan sekolah baru saja dimulai. Seika berpikir nih ceritanya. Aku bisa menghabiskan waktuku untuk berteman dengannya, teman. Lalu Seika berpikir lagi. Bicara tentang teman di hidupku yang dulu, aku tidak pernah membuat satupun. Bagaimana jadi berteman dengan orang lain? Seika-kun. Ini yang Yang temannya itu, budaknya itu jadi menyapa Seika gitu. Mungkinkah itu? Seika berpikir. Aku tidak ramah walaupun aku hidup lebih dari 100 tahun. Nah, Amyu berjalan. Hei kau, itu tidak sopan mengabaikan kami. Amyu dipanggil oleh senior-seniornya itu. Kontribusinya dalam mengalahkan iblis membuatnya menjadi subjek keirian para senior. Lalu Seika datang. Permisi, apakah ada yang salah? Aku punya janji dengannya. Apa yang kau katakan? Aku sedang mengajari anak nakal ini. Aku Regulus Sidgable ya. Aku dari keluarga Marquis, kau tahu. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan bacotan sarkastismu. Oh, apakah kau Seika Ramplog? Aku mendengar tentangmu. Dia adalah anak tidak sah tanpa kekuatan sihir yang bergabung dengan akademi ini bersama budaknya. Aku tidak tahu seberapa banyak kau membayar mereka, tapi kau melakukannya dengan baik. Apakah itu gosipnya? Kau hanyalah anak tidak sah. Bukankah kau seharusnya berbicara lebih sopan denganku? Kau tidak meminta maaf. Jadi gitu. Jika kau meminjamkan budakmu untuk 1 malam, kami akan dengan baik hati memaafkanmu. Regulus, kita seharusnya tinggal membelinya, tidak hanya untuk 1 malam. Nah, itu seniornya gitu ya. Ide bagus, sebutkan hargamu. Mohon maaf, tapi aku tidak berencana memberinya. Lalu, apalagi yang bisa kau tawarkan? Ayo kita lihat. Oh, yang ini. Ini terlalu mewah untuk anak tidak sah. Itu adalah barang yang penting, jadi bisakah kau mengembalikannya? Aku bilang aku akan memaafkanmu sebagai gantinya. Atau kau lebih memilih untuk memberikan budakmu? Sungguh mengganggu. Aku akan memberikan sihir ke suaraku. Regulus Sidgable Phrase. Nah, lalu Regulus, apa? Tubuhku tidak bisa bergerak. Terima kasih banyak karena mengembalikannya. Seika mengambil kembali pen sihirnya. Siapa namamu? Aku
Mark Burn, anak dari Viscount. Kau mungkin dari keluarga Count, tapi aku tidak akan menerima perintah dari anak tidak sah. Sangat bagus, Mark Burn. Kau melihat Marquis yang berdiri dengan kaku di sana. Pukul dia dengan kuat. Langsung dipukul. Regulus, apa yang aku lakukan? Jadi Regulus memukul temannya. Regulus, hei, itu kau yang melakukannya kan? Amyu menanyakan kepada Seika. Apakah kau berniat menolongku? Jika kau tetap membuat musuh tanpa berpikir, kau akan terluka suatu saat nanti. Itu adalah nasihat yang tidak perlu. Apa maumu? Jangan ikut campur denganku. Maukah kau berteman dengan kami? Hah? Kita berjuang karena gosip aneh dan prasangka, bukan? Itulah kenapa kita harus saling membantu satu sama lain. Gosip? Kesampingkan tidak mempunyai kekuatan sihir. Ini pertama kalinya aku mendengar kau adalah anak tidak sah, tapi kau bisa saja dan tidak punya teman, iya kan? Aku datang ke sekolah ini untuk menjadi kuat, bukan untuk mencari teman, Amyu berkata. Aku tidak punya waktu untuk berkumpul bersama orang bodoh. Apa itu? Yaitu jatuh sebuah guci yang berisikan cairan. Splash. Apa yang baru saja terjadi? Oi, apa kalian semua baik-baik saja? Cordell Sensei, gurunya ini ya. Aku rasa aku berjalan di sana beberapa saat yang lalu. Cairan aneh apa itu? Itu bau. Aku rasa aku bisa menggunakan Hit-Gata itu lagi, tapi aku harus mengambilnya untuk berjaga-jaga. Maafkan aku, apakah kau terluka? Aku baik-baik saja, tapi apa itu? Ini adalah sarana untuk penelitian. Ini terbuat dari rebusan darah monster dengan beberapa herbal dan mineral. Tidak heran itu bau. Aku ingin membawanya menaiki tangga, tapi aku tidak bisa menemukan Karen Sensei yang seharusnya membantuku. Jadi aku mau tidak mau melakukannya sendiri. Lalu inilah yang terjadi. Apakah Sensei membuat vas itu mengapung? Ya, aku bukan spesialis dark magic, jadi aku kurang bagus. Sihir gravitasi adalah atribut gelap. Aku belajar di kelas kalau dark magic mengontrol gravitasi dan ruang waktu. Light magic mengontrol petir dan cahaya. Dark magic menggunakan bayangan untuk menyerang dan juga menggunakannya untuk membuat barang terkutuk, sedangkan light magic digunakan untuk menciptakan barrier dan menyembuhkan. Sepertinya mereka diklasifikasikan berdasarkan sifat mereka. Kesampingkan Cordell Sensei yang menjadi pengguna light magic, dia dapat menggunakan dark magic untuk mengontrol gravitasi. Aku rasa dia adalah salah satu dari orang yang langka. Ya. Ngomong-ngomong, manusia yang memiliki light atau dark itu jarang. Sebenarnya ada 6 atribut sihir yang terdiri dari api, tanah, air, angin, cahaya, dan gelap. Tapi mereka sering disebut 4 atribut sihir. Kalau dipikir-pikir, aku rasa selanjutnya adalah kelas Karen Sensei. Lalu latar berada di kelas ya, teman-teman. Ya, maaf, Sensei sedikit terlambat. Sebenarnya es akan dijual di pasar dari utara saat ini. Toko manisan Rodnea menggunakannya untuk membuat es krim makanan penutup yang dingin yang terbuat dari es serut halus dan ditambahkan rasa manis. Mereka sangat enak, kalian harus membelinya. Ini murid-muridnya pada termenung semua ya. Sayangnya kau harus mengantri untuk membelinya, tapi walaupun kau mengantri, belum tentu kau selalu dapat membelinya. Orang-orang mengunjungi Rodnea untuk ini, tapi sulit untuk mendapatkannya. Dan maaf, pelajaran hari ini tentang dark magic. Pembahasannya adalah tentang kutukan. Pelajaran Karen Sensei cukup menarik menurut Seika nih.
Kutukan di dunia ini dikategorikan secara luas sebagai salah satunya adalah mengaplikasikan kutukan ke sebuah item untuk menyakiti targetnya. Yang lainnya adalah mengutuk targetnya secara langsung, tapi kau harus dekat dengan targetmu untuk merapalkan kutukan itu, atau kutukan itu tidak akan bekerja. Kira-kira kutukan agak lebih kecil dibandingkan dengan 4 atribut sihir yang terspesialisasi dalam membunuh monster. Sebenarnya, sebagai pengguna dark magic itu sendiri, Karen Sensei sepertinya tidak terspesialisasi dalam kutukan. Dibandingkan dengan kehidupanku sebelumnya, kutukan adalah salah satu peran utama. Menyamarkan teknikmu sebagai penyakit dan membunuh target dari jauh. Tidak ada batasan dalam penggunaan teknik yang kuat itu. Ini kurang maju di sini, kurasa peradaban yang berbeda memiliki sihir yang berbeda. Inilah akhir pembelajaran kita hari ini. Juga upacara untuk memperingati pembukaan sekolah akan diadakan 10 hari yang akan datang, jadi kalian akan libur. Tapi Amyusan dan Evisan akan membantu. 2 nama mahasiswa terkemuka akan dituliskan di Kemen sebagai persembahan untuk hutan Rodnea. Akademi Rodnea berkembang bersama dengan hutan yang mengandung herba langka sebagai harta karunia. Sanggrit, Sage, dan muridnya menetap di dekat sana. Di dalam hutan ada reruntuhan sebuah kuil. Dikatakan bahwa ada beberapa sumber sihir yang masih tersisa sehingga di sana mungkin memelihara herbal. Kita harus menghormati kuil agung itu. Kita harus mewarisi filosofi dari para sage agung. Murid terbaik pergi berdoa di sana setiap tahun. Kalau kamu lanjut, nah, bagaimana cara kami berdoa? Di mana lokasi kuil itu? Amyu bertanya. Seperti yang aku katakan, berdoa hanyalah formalitas. Itu dalam jarak berjalan kaki, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kalau seperti itu, baiklah. Dia ternyata orang yang waspada bukan, tapi ya, aku tidak terlalu mengerti. Hutan itu secara alami adalah tempat yang berbahaya. Aku memiliki firasat buruk kalau mereka akan memasuki hutan di mana Galeus berada saat waktu seperti ini. Nah, aku sudah khawatir tentang itu sejak awal. Lalu Seika bertanya, jika salah satu dari mereka menolak, apakah hanya 1 orang yang akan masuk? Tidak, kalau seperti itu mereka akan diganti oleh murid kelas 3. Nah, kelas 3 itu yaitu Seika, ranking 3 gitu maksudnya. Begitu, terima kasih atas jawabannya. Lalu Seika berkata, kalau begitu, Evi tolong tolak. Semua pada kaget. Tapi Seika-sama, jika aku bersedia, apakah kau tidak mendengarkanku? Aku mengatakan padamu untuk menolak. Aku mengerti, sambil dengan wajah ngambek. Lanjut. Nah, ada apa dengan dia? Dia begitu putus asa dalam menghadiri upacara. Dia pasti frustasi setelah kalah dari budaknya. Bangsawan tak tahu malu. Nah, teman-temannya pada berkata seperti itu. Mr. Rampog, saya rasa itu bukanlah tindakan yang terpuji. Itu adalah cara tradisional, bukan? Kalau begitu, Anda seharusnya tidak membiarkan budak melakukannya. Slide. Sebagai siswa peringkat ketiga, saya akan menggantikannya. Lanjut. Maaf Evi, apakah kau benar-benar ingin menghadiri upacara itu? Tidak juga. Seika-kun sepertinya menonjol karena perilaku buruk. Jadi aku ingin melakukan itu untukmu. Jadi kau melakukannya untukku. Tentang Amyu-chan, apakah kau dengan sengaja menonjol dengannya? Perilaku buruk untuk mencegah mereka mengatakan lebih banyak hal hanya demi Amyu-chan. Nah, Seika-kun, apakah kau menyukai orang yang seperti itu? Dia adalah gadis yang cantik. Dia ramping dan juga rambutnya juga indah.
Tidak, aku hanya ingin berteman dengannya. Kenapa? Dia bukanlah bangsawan dan dia mengatakan hal yang mengerikan. Itu karena dia kuat. Kau melihatnya juga, ya kan, Evi? Dia mengalahkan iblis-iblis itu. Dia mungkin satu dari beberapa orang yang berbakat. Aku ingin berteman dengan orang seperti itu. Aku bisa menjadi kuat juga. Para roh berkumpul sedikit demi sedikit. Mereka juga mulai mendengarkan permintaanku lebih baik. Evi berkata, aku tidak akan kalah dengan Amyu-chan. Maaf, tapi aku pikir Evi tidak akan cukup kuat. Sorry. Bisakah kamu bayangkan aku melihat diriku dikagumi dan ditakuti oleh banyak orang karena kekuatanku? Itu akan terjadi padanya pada akhirnya karena itulah jenis bakat yang dia miliki. Aku mengerti. Kalau begitu, aku juga akan membantu. Kami di asrama wanita yang sama, jadi mungkin ada kesempatan. Aku mengandalkanmu, kata Seika. Tapi aku harap kamu tidak akan melakukan sesuatu seperti itu lagi. Itu membuatku tidak nyaman kalau Seika-kun dilihat sebagai orang yang buruk. Aku mengerti itu juga mempengaruhi reputasi Epi. Nah, sambil tersipu-sipu Epinya, aku tidak benar-benar tidak suka dikenal buruk seperti ini. Lagi pula, itu adalah kebiasaanku. Hari upacara. Kenapa kau sampai melakukan hal seperti itu hanya untuk mengikuti acara ini? Nah, lagi pula hanya orang dengan status yang seharusnya melakukan hal seperti ini, tidak peduli walaupun sekolah ini berbasis kekuatan. Bohong. Upacara ini terlihat ampas. Kenapa kau sampai repot-repot mengikutinya? Sampai sekarang Amyu-lah orang yang menonjol dengan perilaku buruk. Itulah yang aku pikirkan. Lagi pula aku ingin bicara. Jadi kau kurang puas dengan budak imut dan sekarang kau menginginkan teman sekelasmu. Kau salah paham. Aku tidak memiliki hubungan seperti itu dengan Evi. Walaupun bukan hubungan seperti itu kan tetap melakukan hal-hal tak senonoh. Aku meragukan itu. Kau tahu kalau Tuan memiliki hak untuk malam pertamanya, Crab. Itu seperti pajak pernikahan karena kau akan dibebaskan jika kau membayarnya. Tapi aku bahkan tidak menyentuh wanita di wilayahku. Itu adalah masalah hidup dan mati karena jika kau melakukan itu rakyatmu akan pergi dan pendapatan pajak akan menurun. Itu mengingatkanku kenapa kau berbicara tentang hal seperti ini. Jangan tanya aku. Kaulah orang yang memulainya, ya kan? Kau baik-baik saja, tidak apa-apa. Tetap di situ. Tunggu. Lalu menemukan itu mirip dengan yang aku lihat saat di Demon Outbreak. Lingkaran sihir apa itu? Oi, tidak apa-apa untuk mendekat, tapi jangan menyentuhnya. Kau tidak perlu memberitahuku itu. Hanya beginian aku. Nah, lalu Amyu menyentuh lingkaran sihir itu. Apa ini? Ini buruk. Aliran kekuatan sihir yang begitu kuat. Lalu Amyu, kau bisa mendengarkanku. Jadi Amyu dan Seika langsung diteleportasi ke dalam Dengen gitu ya, Dengwen. Syukurlah, sepertinya kau juga baik-baik saja. Tempat apa ini? Nah, langsung ada banyak monster. Jangan langsung banyak monster. Lanjut. Nah, ini itunya apa? Untuk ilustrasinya ya guys ya. Jadi langsung dikeluarkan oleh Seika gitu. Nah, baiklah teman-teman, cukup sampai situ aja ya. Spoiler, komik dari Saikyo Onmyoji no Isekai.
Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe-nya pada channel ini karena kami akan membahas tentang anime ini setiap hari. Jadi, teman-teman tidak akan ketinggalan berita terupdate dari spoiler anime ini. Happy fun, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Terima kasih buat yang sudah menonton.